Ekonomi yang kokoh bertumbuh pada akar, bukan pada cabang yang menjulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari tim Ecos Prime, saya Muhammad Harusaki sebagai pembicara pertama. Dewan Juri yang terhormat, mosi debat kita hari ini menegaskan bahwa transformasi industri halal nasional sebaiknya diarahkan pada penguatan UMKM daripada sekedar ekspansi global. Dan pada kesempatan kali ini, kami dengan tegas menyatakan menerima serta berdiri di pihak yang mendukung mosi perdebatan pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, sebelum melangkah jauh dalam argumentasi, izinkan kami terlebih dahulu mendefinisikan inti mosi perdebatan pada kali ini, supaya arah perdebatan kita menjadi dialektika yang konstruktif dan konseptual. Dewan Juri yang terhormat, adapun isu yang melahirkan perdebatan kita pada kali ini bahwa industri halal saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam penguatan fondasi domestiknya. Pun, jika dilihat dari definisi transformasi industri halal adalah proses perubahan sistematis untuk memperkuat daya saing produk halal melalui standarisasi, sertifikasi, pembiayaan, dan ekosistem yang terintegrasi. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Pro berdiri teguh mendukung mosi bahwa transformasi industri halal nasional sebaiknya diarahkan pada penguatan UMKM ketimbang ekspansi global. Mengapa? Karena faktanya jelas menunjukkan bahwa kekuatan utama perekonomian Indonesia terletak pada UMKM, bukan pada segelintir perusahaan besar. Data Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan bahwa UMKM menyumbang sekitar 61% dari PDB nasional dan menyerap mayoritas tenaga kerja Indonesia. Artinya, Dewan Juri yang terhormat, setiap kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat UMKM akan langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat banyak. Hadirin sekalian, mari kita cermati konteks kebijakan nasional pemerintah melalui Master Plan Indonesia Halal tahun 2023 sampai 2029 menegaskan bahwa transformasi halal bukan semata-mata menjadi pusat halal dunia, melainkan juga menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, keberlanjutan hanya bisa dicapai jika UMKM sebagai tulang punggung ekonomi diberdayakan terlebih dahulu. Ekspansi global tanpa penguatan basis domestik hanya akan memperbesar ketergantungan pada segelintir korporasi besar. Sementara jutaan pelaku UMKM tertinggal dan tidak ikut menikmati pertumbuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Dina Firdiania Najwa dari tim Ecos Pride selaku pembicara kedua. Izinkan saya untuk memperkuat argumentasi dari rekan saya sebelumnya dengan menambahkan pendalaman berbasis data, teori, dan contoh kasus nyata. Pertama, saya ingin menguatkan argumentasi dari pembicara pertama yang menyatakan bahwa UMKM menyumbang 61 produk domestik bruto nasional serta menyerap 97% tenaga kerja. Nah, teori ini sejalan dengan konsep trickle down effect versi bottom up, di mana pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari basis rakyat akan lebih inklusif dan berkeadilan dibandingkan jika hanya bertumbuh pada sektor korporasi besar. Kemudian, izinkan saya menyampaikan argumentasi yang kedua, yakni aspek keberlanjutan ekonomi. Menurut teori Sustainable Development, pembangunan harus memperhatikan 3 dimensi ekonomi, yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan. Transformasi halal berbasis UMKM memenuhi ketiganya. Yang pertama, dari sisi ekonomi, UMKM memperkuat pendapatan keluarga. Kemudian yang kedua, dari sisi sosial, mereka menciptakan lapangan kerja dan mengurangi urbanisasi berlebihan. Yang terakhir, dari sisi lingkungan, banyak UMKM halal berbasis bahan lokal sehingga rantai pemasok lebih ramah lingkungan. Dewan Juri yang terhormat, sebagai contoh nyata bisa kita lihat pada batik Pekalongan. Produk budaya ini sudah dikenal meluas dan mendunia. Namun, para pengrajin yang mayoritas UMKM hanya terkendala sertifikat halal, pembiayaan, bahkan akses pasar global. Bayangkan, jika hambatan ini teratasi, mereka akan mampu memanfaatkan potensi industri halal nasional yang nilainya diperkirakan mencapai 1.958 triliun menurut laporan Bank Syariah Indonesia tahun 2022. Bahkan,
Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa ekspor produk halal Indonesia hingga Oktober 2024 sudah menembus sekitar 673 triliun. Nah, dengan penguatan UMKM, Batik Pekalongan bukan hanya akan melestarikan budaya bangsa, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi halal bernilai triliunan rupiah sebelum menembus pasar global. Kemudian, sebagai penutup, saya tegaskan kembali, pembicara pertama telah menunjukkan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Saya menambahkan bukti empiris, teori pembangunan, dan contoh nyata bahwa tanpa penguatan UMKM, transformasi halal tidak akan inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, arah transformasi industri halal nasional sebaiknya memang difokuskan pada penguatan UMKM terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, saya Ramadiatama Isreza selaku pembicara ketiga dari tim Ecosprime akan merangkai argumen dari tim kami. Data Kementerian UMKM per akhir 2024 menunjukkan kontribusi UMKM terhadap PDB real senilai sekitar 5.773 triliun. Dan proyeksi juga menyebutkan bahwa pada akhir 2024 kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDB dapat diperkirakan menjadi 65%. Dengan data ini jelas bahwa basis domestik bukan hanya besar tetapi juga krusial bagi kestabilan dan pemerataan ekonomi. Pendekatan inclusive growth atau shared prosperity menurut World Bank dan data internasional lainnya menunjukkan bahwa dampak nyata dari ekspansi ekonomi global akan maksimal bila disertai penguatan pelaku usaha mikro dan kecil di dalam negeri, karena mereka yang paling tepat menyerap tenaga kerja dan paling dekat dengan masyarakat. Selain itu, perkembangan reputasi seperti sertifikasi halal, stimulus seperti KUR dan lain sebagainya diterapkan pemerintah memperlihatkan bahwa penguatan kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan teori bahwa akses modal, legalitas, serta dukungan kebijakan adalah kunci bagi UMKM untuk menjadi naik kelas. Dan saya sebagai penutup membuktikan kelemahan argumen pada tim kontra dengan data yang sudah kami lampirkan bahwa pentingnya teori ekonomi pembangunan serta kerangka SDGs bagi perkembangan ekonomi nasional. Dengan demikian jelas bahwa arah transformasi industri halal Indonesia harus difokuskan pada penguatan UMKM terlebih dahulu, karena inilah jalan menuju ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat secara universal. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.